plotting fasilitator program pendidikan guru sekolah penggerak. Selawat dan salam senantiasa kita kirim ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mestinya yang akan membuka kegiatan ini adalah Bapak Kepala Balai, tapi beliau juga ada kegiatan yang sama yang tidak bisa diwakili sehingga dia meminta kepada kami untuk membersamai Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Yang kedua, saya mohon terima kasih banyak kepada teman-teman tim program pendidikan sekolah penggerak telah merancang kegiatan ini untuk ketemu walaupun secara daring dengan para fasilitator kita, para pendamping kita di lapangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan kehadiran Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini kegiatan ini penting kita lakukan dan tahu bersama sehingga minimal mungkin ada info-info baru atau mungkin ada evaluasi-evaluasi yang perlu kita dengar dari teman-teman para penanggung jawab, teman-teman para koordinator fasilitator, sehingga nanti ke depan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya atas nama pribadi dan lembaga tentu menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang tak terasa waktunya sudah 1 tahun bersama-sama dengan kita dalam rangka mendampingi para kepala sekolah kita, para komite pembelajaran kita untuk menjadi sekolah yang bisa mengimbaskan ke sekolah lain pada 2 tahun ke depan. Ibu Bapak yang saya hormati, eh, saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang nanti Bapak dan Ibu dapatkan ada pergeseran atau rotasi dari pilotin fasilitator, itu adalah hal yang biasa. Janganlah menganggap itu hal yang luar biasa. Karena mengapa? Penting juga sebenarnya teman-teman jangan hanya terpaku pada satu kabupaten saja. Yang kita inginkan ya mungkin ada pengalaman-pengalaman baru yang perlu kita bawa ke kabupaten ini. Kemudian sebaliknya ada pengalaman-pengalaman baru yang perlu kita ambil. Sehingga teman-teman semua eh, saya sampaikan bahwa sekali lagi kalau ada hal-hal yang nanti teman-teman atur, jadi mohon ini janganlah dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, teman-teman semua yang saya hormati bahwa angkatan ketiga ini adalah angkatan yang masih muda, baru 1 tahun. Tentu ada beberapa hal-hal yang mungkin sifatnya masih perlu kita diskusikan bersama, atau mungkin ada-ada saja yang sifatnya hak-hak Bapak dan Ibu yang belum kami bisa tunaikan, ya mohon nanti disampaikan kepada teman-teman para penanggung jawab kegiatan ini sehingga dapat melaporkan kepada kami untuk segera kami tindak lanjuti. Eh, Pak Sukimin, saya kira itu saja yang penting saya sampaikan Dinda pada kesempatan ini. Tetap kita semangat, Ya. ya, tetap kita apa ya selalu mengedepankan kebersamaan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dibuka rapor pendidikan kita, semua warnanya mendekati warna yang sempurna, sebagaimana
harapan kita bahwa sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program sekolah penggerak bisa meningkat dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi, minimal satu tingkat atau dua tingkat, sehingga nanti bisa menjadi rujukan, bisa menjadi pengimbas untuk sekolah-sekolah lain. Saya kira itu saja Pak Sukimin. Ya, Yap. dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, mari kita sama-sama membuka kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi piloting fasilitator program pendidikan sekolah penggerak angkatan yang ketiga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Bagian Umum atas arahan, motivasi, dan membuka acara ini. Kembali terima kasih atas semoga sehat walafiat Bapak Pak Kabak dan juga teman-teman Ibu Bapak fasilitator sekolah penggerak. Selanjutnya Ibu Bapak Amin. semuanya. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, makasih Pak Kabak. Silakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik, izin Ibu Bapak semuanya. Fasilitator untuk angkatan 3 ini ada sebanyak 41 untuk mendampingi 138 sekolah, sekolah penggerak, sehingga kemudian jumlah sekolah penggerak di masing-masing kabupaten juga 1, 2, 3, sehingga ini menjadi kerumitan bagi kami untuk menyusun plotting ulang fasilitator sekolah penggerak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh direktorat yang telah kami ikuti minggu lalu bersama dengan penjab data. Selanjutnya, Ibu Bapak semuanya, kami persilahkan kepada Ibu Herna dan Ibu Miradia untuk memandu acara ini berikutnya. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak dan Pak Sukimin. Baik Bapak Ibu, seperti agenda yang sudah kami sampaikan di grup semalam, agenda kita pada siang hari ini yaitu paparan terkait dengan perubahan mekanisme pendampingan tahun 2024 dan tahun 2025. Lalu kemudian ada plotting ulang FSP dan KFSP. Nanti Bapak Ibu ada beberapa yang akan berpindah lokasi pendampingan dan juga sekolah pendampingan. Ada beberapa yang akan lintas jenjang karena beberapa hal nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Miradia. Lalu uraian tugas KFSP dan persiapan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama untuk tahun kedua program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke Bu Miradia untuk menjelaskan terkait dengan perubahan mekanisme pendampingan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 sekaligus langsung memaparkan plotting ulang KFSP dan FSP untuk tahun 2024 dan 2025. Silakan Bu Miradia. Baik, terima kasih Bu Herna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kabak Umum BBGP Sulsel, yang saya hormati Bapak Penjab PSP BBGP Sulsel, yang saya hormati Bapak dan Ibu tim kerja PSP, yang saya hormati Bapak dan Ibu fasilitator dan juga Bapak dan Ibu koordinator fasilitator yang saya hormati. Alhamdulillah, meskipun secara daring, pada hari ini kita kembali bertemu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Untuk ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Herna, agenda kita itu adalah sebelum kita memasuki tahun ajaran baru. Jadi kalau untuk angkatan 3 ini adalah pendampingan tahun kedua. Pendampingan tahun kedua tahun ajaran 2024-2025. Ya, ada beberapa hal yang kemudian kami benahi dari pendampingan sebelumnya. Saya coba share screen. Oke, ini untuk melihat latar belakang pengelompokan FSP dan sekolah dampingannya dalam program sekolah penggerak ini. Jadi mekanisme pengelompokan yang pertama itu yang kita diberi rambu-rambu oleh pusat, BBGP, BGP itu dapat menugaskan kembali FSP Angkatan 1 untuk memenuhi kebutuhan FSP di provinsi. Seperti kita ketahui bersama, FSP Angkatan 1 itu sudah berakhir pendampingan tahun ketiganya. Dan sekarang mereka masuk pada tahun keempat, tapi tidak lagi didampingi oleh fasilitatornya. Mereka sudah jalan sendiri untuk melakukan pengimbasan. Tapi di Angkatan 3 ini, kami tidak memakai FSP Angkatan 1 karena dari 138 sekolah dengan jumlah sekolah yang beragam di setiap kabupaten, dan kalau sebenarnya kalau mau dilihat itu sekolah itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Itu sudah menyebar di 24 kabupaten dengan fasilitator sebanyak 41, ya alhamdulillah kita tidak membutuhkan bantuan dari fasilitator angkatan lain. Kemudian rambu-rambu yang kedua itu kita dipersyaratkan untuk maksimal 7 sekolah untuk 1 dampingan fasilitator. Ini juga kalau angkatan 3 ini tidak ada masalah. Kayaknya juga tidak ada yang sampai 7 sekolah. Karena memang persebaran sekolah itu di 24 kabupaten merata dan tidak terlalu besar. Oke, ada beberapa prioritas yang kita diperkenankan untuk melakukan pengelompokan FSP ini. Prioritas yang pertama, ini yang berjalan normal, ya. Pengelompokan FSP itu dilakukan per jenjang. Jadi PAUD ya PAUD, SD ya SD, SMP ya SMP. Kemudian dalam 1 kabupaten kota, kemudian di 1 angkatan. Prioritas 1 ini ada yang kita pakai untuk beberapa kabupaten tertentu. Kemudian ada prioritas 2. Prioritas 2 ini lintas kabupaten kota. 1 jenjang, 1 angkatan. Ini juga ada yang kita pakai karena beberapa kabupaten itu ada yang hanya 1, ada yang hanya 2. Terpaksa itu kita lintas kabupaten dengan memindahkan peserta dari 1 kabupaten ke kabupaten lain. Sekira sudah di tahun sebelumnya sudah kita lakukan ini. Kemudian ada prioritas 3. Di prioritas 3 ini pengelompokan FSP lintas angkatan. 1 jenjang, 1 kabupaten. Nah, alhamdulillah ini tidak kita lakukan. Ya, tidak kita lakukan dengan alasan kenapa kita tidak melakukan prioritas 3 ini, sebisa mungkin kita tidak mengambil fasilitator dari angkatan lain atau tidak memindahkan fasilitator yang ada di angkatan 3 ke angkatan lain. Nah, kalau dilihat dari kepadatan jampel dari FSP dalam 1 tahunnya, kita melihat saja dulu yang 2024. 2024 itu di angkatan 3 itu ada Agustus tidak ada jampel, kemudian di September ada 8 yang luring loka, terus di Oktober ada 16 dan di November ada 12, di Desember tidak ada lagi. Sedangkan di angkatan 2 di Oktober itu hanya 8, jadi beda 8 JP.
Makanya ini kita tidak melintas angkatan kan fasil di angkatan 3 ke angkatan lain dan kita tidak membawa fasil dari angkatan lain masuk ke angkatan 3. Ya, itu menjadi salah satu alasan. Nah, kemudian di prioritas 4, dia tetap berjenjang lintas kabupaten dan lintas angkatan. Ya, ini juga tidak ada, tidak kita berlakukan dalam pengelompokan. Nah, di prioritas 5, ini prioritas yang merah. Sebenarnya ini dilakukan dengan kondisi tertentu. Jadi bisa satu fasil itu mendampingi jenjang yang berbeda dalam satu kabupaten di satu angkatan. Nah, itu prioritas 5. Dan ini kita berlakukan. Kita berlakukan terutama untuk daerah-daerah yang letak geografisnya itu sulit, kemudian daerah yang kalau digabung dengan kabupaten lain, dia terlalu jauh perjalanannya. Ya, untuk lintas jenjang itu komposisinya itu maksimal 2 jenjang, kemudian jenjang yang bisa digabung itu PAUD dengan SD, SMP dengan SMA, atau dengan SLB. Seperti itu. Prioritas 5 itu digunakan jika prioritas untuk provinsi dengan kondisi geografis berupa kepulauan seperti Selayar. Jadi Selayar ini untuk angkatan 3 ini sangat sudah banyak keluhan ya, baik keluhan dari peserta, dari dinas, dari fasilitator. Nah, kita berusaha supaya tidak ada lagi, kita minimalisir itu dengan menggunakan opsi yang prioritas 5 ini. Untuk provinsi non-kepulauan, artinya untuk daerah-daerah yang non-kepulauan, bisa mempertimbangkan akses ke sekolah yang menantang atau jarak tempuh yang jauh. Oke, itu beberapa mekanisme, beberapa opsi yang bisa diberikan dalam mekanisme pengelompokan FSP ini. Kemudian ada satu lagi persyaratan yang kami diberikan dari kantor, dari BBGP sendiri. Kami diminta untuk melaksanakan loka itu hanya satu waktu saja dalam satu loka. Yang selama ini kita karena ada fasilitator yang mengampu yang mendampingi di satu kabupaten, terus mendampingi juga di kabupaten A, mendampingi juga di kabupaten B, sehingga tanggalnya tidak bisa dikasih sama, dikasih beda tanggalnya. Nah, itu yang sekarang itu kami diminta untuk kalau bisa satu kali saja sehingga fasilitator kami konsentrasikan pada satu kabupaten sebisa mungkin. Ya, dan Ibu itu adalah beberapa hal dalam mekanisme pengelompokan fasilitator yang menjadi latar belakang kami melakukan plotting ulang ini. Kami melakukan pemetaan ulang ini. Oke, saya stop share yang ini. Kemudian karena tadi sudah diberi izin oleh Ibu Herna untuk langsung memperlihatkan plotting yang baru. Gimana ya? Nih. Oke. Ya, kita masuk di sini. Ini adalah plotting baru berdasarkan beberapa latar belakang yang tadi ya. Kita mulai dengan jenjang PAUD. Jenjang PAUD. Di Makassar jenjang PAUD itu ada 6. Ini sudah dibagi 2 oleh Ibu Andi Paida dengan Ibu Dr. Fatmawati Yusuf. Tambahan untuk Ibu Andi Paida, satu sekolah dari Maros, TK Al Insira. Kemudian ada tambahan 1 untuk
Ibu Dr. Fatmawati itu 1 TK dari Pangkep. Yang tadi ini didampingi oleh Pak Ashar. Tadinya peserta Pangkep ini bergerak ke Sopeng. Sekarang supaya lebih mudah kami membawa peserta ini ke Makassar. Ya, didampingi oleh Ibu Dr. Fatmawati. Jadi Ibu Dr. Andi Paida dan Dr. Fatmawati ini masing-masing 4 sekolah. Nah, kemudian kita pindah ke Goa Takalar. Untuk Goa yang awalnya didampingi oleh Ibu Dr. Fatmawati, tadinya ini peserta Goa ke Makassar. Memang dia lebih dekat, tapi ada yang lebih mudah. Kami mengelompokkannya ke Takalar. Jadi nanti peserta Goa ini, TKIT Elvitian, ini bergerak ke Takalar, didampingi oleh Ibu Dr. Nur Hikmah. Tadinya ini oleh Pak Dr. Saiful. Cuma kalau Pak Dr. Saiful tetap seperti kemarin plottingnya, kita akan tetap melaksanakan dua waktu ya, 2 waktu loka dalam 1 bulan. Karena Pak Dr. Saiful ini ada di Takalar, ada juga di Selayar. Ya, jadi ini dibebankan semua sama Ibu Dr. Nur Hikmah. Yang di Goa dipindahkan ke Takalar, dan di Takalar ada 2 sekolah. Ya, isinya seperti itu. Kemudian untuk Pak Ilmar Andi Ahmad, ini tidak ada perubahan. Pelaksanaan loka di Bone, peserta dari Bulukumba dan Sinjai bergabung ke Bone. Jadi tidak ada perubahan. Pindah ke Pak Ashar. Untuk Pak Ashar, tadinya yang pesertanya itu dari Baru dan dari Pangkep. Sekarang pesertanya tetap ada tambahan dari Wajo, yang tadinya ini didampingi oleh Ibu Nur Hikmah. Ya, jadi itu dia pindah ke Wajo. Atau nanti pindah ke Sopeng. Nanti kita koordinasi dengan dinas bagaimana lokanya di mana, karena sama dua-dua. Ini semuanya dipegang oleh Pak Ashar. Itu. Kemudian Bapak Nur Abdiansa. Ini juga tidak ada perubahan. Jadi yang biasanya loka dilaksanakan di Sidrap, peserta Enrekang dan peserta Toraja Utara itu bergabung. Jadi ini juga lintas kabupaten, yang kami sebenarnya sangat menginginkan kalau bisa satu-satu kabupaten, tapi ya kondisinya seperti ini, hanya satu-satu PAUD dari 1 kabupaten. Kemudian selanjutnya Bapak Dr. Ali Latif. Bapak Dr. Ali Latif ini tadinya hanya 3 sekolah di Pindrang. Sekarang sekolah yang di Baru, PAUD yang di Baru itu bergabung juga ke Pindrang, didampingi oleh Pak Ali Latif. Jadi 4. Kemudian PAUD yang selanjutnya ini oleh Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf tidak ada perubahan. Jadi ini loka bisa dilaksanakan di Luwu Utara, bisa dilaksanakan di Luwu Timur, tergantung koordinasi dengan dinas, dengan kami nantinya. Dua-dua, tidak ada perubahan ya, Yusuf. Kemudian Ibu Sumarni. Nah, untuk Ibu Sumarni ini kita laksanakan yang prioritas 5. Dengan alasan Luwu ke Wajo itu sebenarnya jauh sekali kalau dari Belopa, karena dia di Sengkang. Jadi untuk Ibu Sumarni yang tadinya 2 SD digabung sekarang dengan 1 PAUD di Kabupaten Luwu, dan lokasinya di Kabupaten Luwu, dan semua sekolahnya adalah dari Luwu. Jadi tidak ada lagi sekolah dari luar seperti itu. Kemudian Pak Dr. Saiful ya untuk PAUD. Ini juga kita laksanakan prioritas 5. Jadi dia lintas jenjang. Ini dengan alasan Selayar. Ya, Selayar ini rempong. Selama ini SD-nya Selayar ke Makassar, atau SD-nya Makassar ke Selayar, atau Pak Harisnya yang 2 kali. Itu terlalu banyak makan waktu, dan ya pokoknya kami simpelkan seperti ini.
SD dan PAUD di Selayar itu didampingi oleh satu fasil, Bapak Dr. Saiful. Jadi Pak Dr. Saiful nanti hanya satu kali saja loka di Selayar. Kemudian SD yang berikutnya Makassar, Pak Haris. Pak Haris tadinya ada 4 SD. 2 di Makassar, 2 di Selayar. Sekarang Pak Haris itu konsentrasi di Makassar dengan menggabung satu SD lagi dari Jeneponto. Jeneponto sebenarnya lebih dekat ke Takalar. Tapi dengan alasan Pak Haris ini hanya 2 di Makassar. Nah, maka yang dari Jeneponto itu kami gabung ke Makassar. Ini lebih simpel dibanding dari Selayar yang ke Makassar. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Abdul Rahman tetap dengan pengurangan satu sekolah. Jadi sekolahnya Pak Abdul Rahman yang tadinya 4, itu dibagi ke Pak Abdul Haris 1. Jadi sekarang Pak Abdul Rahman dengan Pak Haris ini masing-masing 3. Lokasi tetap di Takalar. Selanjutnya SD yang berikutnya itu Pak Muhammad Syarif. Muhammad Syarif lokasinya Bantaeng Bulukumba. Selama ini yang dilakukan itu 2 kali mendampingi. Ke Bantaeng dulu, ke Bulukumba dulu baru ke Bantaeng, atau ke Bantaeng dulu baru ke Bulukumba. Nah, dengan persyaratan yang dari kantor untuk 1 kali saja waktu kami gabung ini. Nanti lokasi pelaksanaannya insya Allah itu di Bantaeng, karena Bantaeng lebih banyak lokasinya, lebih banyak sekolahnya. Jadi tidak berubah dampingannya, cuma berubah mekanisme pelaksanaannya. Yang selanjutnya SD berikutnya itu disinjai oleh Pak Muhammad Rizal Usman, tidak ada perubahan, tetap 3 sekolah. Kemudian Bone juga tidak ada perubahan, Ibu Habasia. Nah, yang perubahan besar ini itu ada pada Pak Ismail Anas. Ya, Ismail Anas ini tadinya mendampingi sekolah SMA di Goa. Nah, sekarang karena kondisi yang sangat sedikit, persebaran yang sangat banyak ke 24 kabupaten itu, dan kalau tidak seperti ini mungkin ada fasil yang mungkin tidak bertugas ya. Jadi kami minta Pak Ismail Anas untuk mendampingi SD di Sopeng dan Wajo. Jadi Sopeng 2, Wajo 1, ini mungkin nanti akan pelaksanaan di Sopeng kalau loka. Ya, seperti itu. Yang tadinya dipegang oleh Pak Agus Karim dengan Ibu Sumarni, sekarang oleh 1 orang, Pak Ismail Anas. Kemudian Sidrap SD itu tidak berubah, Ibu Erni, 3 sekolah. Ibu Enceng juga tidak berubah, 4 sekolah, 3 dari Pindrang, 1 dari Parepare. Karena memang Parepare hanya 1 sekolah. Ibu Sri Hastati pun tidak berubah. Tetap 3 sekolah di Pindrang. Nah, kemudian Pangkep. Jadi Pak Agus Karim ini yang juga berubah. Karena tadinya Pak Agus Karim ada di Sopeng juga. Nah, itu sekarang yang di Sopeng itu dipegang oleh Pak Ismail. Pak Agus Karim konsentrasi tetap di Pangkep dengan 2 sekolah. Kemudian Maros aman, tidak ada perubahan. Tetap 3 sekolah dipegang oleh Ibu Risma Asriani. Kemudian yang selanjutnya ini Pak Sahrir. Pak Sahrir juga sebenarnya ini jauh-jauh tapi sudah tidak bisa juga kami apa-apai. Karena 1 di Lutra, 1 di Lutim, ini semua bergabung ke Palopo seperti selama ini. Jadi tidak ada perubahan, Pak Sahrir. Kemudian Enrekang Pak Dr. Muhammad Taufik. Pak Muhammad Taufik juga tidak ada perubahan. Tetap Enrekang 3 sekolah. Sama juga dengan Ibu Eka Jayanti Kining. Juga tidak ada perubahan. 3 sekolah dari Enrekang, 1 sekolah dari Tanah Toraja yang bergabung ke Enrekang. Seperti yang selama ini. Selanjutnya jenjang SMP. Jenjang SMP ini
kita mulai dengan Ibu Nurdewi di Goa. Tidak ada perubahan. Jadi Ibu Nurdewi tetap di Goa 3 sekolah SMP. Kemudian untuk Goa ada SMA. SMA ini tadinya dipegang oleh Pak Ismail Anas. Sekarang dipindahkan ke Pak Muhammad Al-Amin. Ada satu lagi sekolah SMA di Jeneponto. Yang selama ini SMA di Jeneponto itu berpindah loka di Selayar. Kalau kita melakukan loka. Nah, sekarang dia tetap dipegang oleh Pak Muhammad Al-Amin, tapi dia akan pindah ke Goa. Seperti itu. Alasannya juga karena instansi Pak Muhammad Al-Amin ini adalah di Bulukumba, lebih dekat ke Goa dibanding kalau kami membawa Pak Muhammad Al-Amin ke Sopeng, lebih baik Pak Ismail Anas yang dibawa ke Sopeng karena beliau dari Makassar supaya tidak berbelit-belit jalannya. Yang selanjutnya Takalar. Takalar ini ada 6 SMP. Tidak, 5 SMP. 3 dipegang oleh Ibu Siti Muriati, ini tidak berubah. Kemudian 2 dipegang oleh Pak Suhardiman. Pak Suhardiman ditambah dengan 1 SMP dari Jeneponto. Jadi tetap di Jeneponto itu tidak ada luka. Karena pesertanya hanya 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Ini sangat sulit sehingga kami terpaksa membawa sekolahnya yang bergabung ke Takalar. Ditambah 1 lagi dari Bantaeng. Yang tadinya ini dipegang oleh Pak Suburu. Jadi Pak Suburu hanya 1 kali konsentrasi di Selayar. Ini Bantaeng yang kemudian nanti akan pindah ke Takalar. Itu. Kemudian Bulukumba, Pak Dr. Muhammad Muzaini, aman. Tidak ada perubahan. 4 sekolah SMP dan lokasi tetap Bulukumba. Pak Dr. Lasundra, aman juga. 3 sekolah Sinjai, lokasi tetap di Sinjai, SMP. Kemudian Pak Ahmad Harum, aman juga. 2 sekolah Bone, lokasi tetap di Bone, SMP. Yang selanjutnya Pak Agus Salim. Pak Agus Salim juga aman. Ya. Sekolahnya 2, dari Baru 1, dari Pangkep 1. Nanti lokasi pelaksanaan sekalian di Pangkep. Karena ada juga SD yang di Pangkep. Kalau di Baru memang tidak ada loka karena di sana hanya ada 1 SMP dan 1 PAUD. Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian Maros SMP Pak Dr. Jabarudin aman. Tidak ada perubahan. 4 sekolah lokasi tetap Maros. Begitu juga Pak Muhammad Yahrif. Sopeng SMP aman. Tidak ada perubahan. Begitu juga dengan SMP Wajo. Karena SMP Wajo ini cukup banyak. Jadi dia bisa dipegang oleh 2 fasil, Ibu Rahmawati Upa dan Pak Rio Fabrika, aman, tidak ada perubahan. Kemudian pindah ke Palopo. Palopo dengan tambahan 1 SMP dari Luwu, ini dipegang oleh Pak Suwardi, sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Terus Bapak Al-Ghazali. Bapak Al-Ghazali juga tidak ada perubahan. Jadi ke Luwu Timur dengan tambahan 1 sekolah dari Lutra. Lokasi tetap di Luwu Timur. Kemudian Pak Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri pun tidak ada perubahan. Lokasi tetap Tanah Toraja dengan tambahan 1 SMP dari Pendrekang. Kemudian Selayar. Pak Suburu ini yang tadinya hanya mendampingi SMP, mengambil 1 SMA juga yang ada di Selayar. SMA 3 Selayar. Jadi yang tadinya dipegang oleh Pak Muhammad Al-Amin, supaya Selayar itu tidak usah diganggu. Di Selayar ya Selayar saja, tidak usah ditambahkan dari kabupaten lain dan tidak usah pindah ke kabupaten lain. Ya, terlalu ribet, terlalu jauh. Selanjutnya Pak Budiman Tahir, Bone aman. Jadi tidak ada perubahan. Ya, itu Bapak Ibu plotting fasilitator yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kalau ada yang ingin ditanggapi, silahkan ditanggapi. Sebelumnya saya pindah dulu ke plotting koordinatornya. Jadi koordinator pun itu kami ubah. Jadi sebisa mungkin koordinator itu memegang kabupaten juga.
Ya, jadi nanti ada ada penjelasan bagaimana tugas koordinator selanjutnya dari Pak Sukimin. Nah, koordinator angkatan 3 yang pertama ini Ibu Siti Hajra. Ibu Siti Hajra 7 fasil. Fasilnya itu Ibu Dr. Andi Paida. Jadi Ibu Siti Hajra ini pegang Makassar, Pinrang, Baru Pangkep, dan Parepare. Ya, nanti koordinator ini ada tugas barunya melakukan MONEF bersamaan dengan kunjungan lapangan fasilnya. Jadi makanya kami berusaha untuk mereka mengkoordinir kabupaten-kabupaten tertentu. Kalau tidak bisa satu kabupaten, ya 2 kabupaten. Kalau memang sedikit sekali ya ditambah dengan kabupaten lain. Jadi Ibu Siti Hajra ini Ibu Dr. Andi Paida, Ibu Dr. Fatmawati Yusuf, Pak Haris, ini Makassar, kemudian Ibu Enceng, Pinrang dan Parepare, Pak Dr. Muhammad Ali Latif, Ibu Sri Hartati, ini Pinrang, kemudian Pak Agus Salim, itu Kabupaten Baru dan Pangkep. Ya, Enceng. Oke, yang selanjutnya Pak Muhammad Ruli. Muhammad Ruli Gunawan, kabupatennya Goa, Takalar, Bantaeng. Yang menjadi fasilitator yang beliau koordinir adalah Ibu Dr. Nur Hikmah, kemudian Ibu Nur Dewi, kemudian Pak Muhammad Al-Amin, Pak Abdul Rahman, Ibu Siti Muryati, Pak Suhardiman, dan Pak Muhammad Syarif. Jadi semua ini adalah fasil Goa, Takalar, Bantaeng. Ini ada yang kurang di sini untuk Ibu Nur Hikmah mungkin Goa Takalar ya. Ya, selanjutnya Pak Adi Wijaya. Jadi Pak Adi Wijaya konsentrasinya di Selayar, kemudian ada Bulukumba, ada Bone Sinjai, ada Pangkep, dan Maros. Ya, banyak juga ya. Mengikuti fasilnya, mengikuti dampingan fasilnya. Jadi fasilnya itu adalah Ilmar Andi Ahmad, kemudian Bapak Dr. Muzaini, terus Pak Dr. Saiful, Pak Suburu, Pak Agus Karim, Ibu Risma Asriani, dan Pak Dr. Jabar. Nah, itu untuk Pak Adi Wijaya. Yang selanjutnya Bapak Adnan Hersidi Purwonojati. Konsentrasinya di Wajo, Sinjai, dan Pone. Fasilnya itu Ibu Rahmawati Upa, Pak Rio Fabrika Pasandaran, Pak Muhammad Rizal Usman, Pak Dr. Lasundra, Ibu Habasia, Pak Ahmad Harum, dan Pak Dr. Budiman Tahir. Ya, kalau belum kenal nanti kenalan ya, Pak Adnan Hersidi. Kemudian Ibu Firnasari. Ibu Firnasari ini konsentrasinya Sopeng Wajo, kemudian ada Sidrap, ada juga sedikit dari Torut, dari Enrekang, Luwu, dan Palopo. Ya, banyak. Fasilnya adalah Pak Ashar, Pak Ismail Anas, Pak Muhammad Yahrif, Pak Nur Abdiansa, Ibu Erni, Pak Sumarni, kemudian Pak Suwardi. Ya, Palopo ya, Tuh, Palopo. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah Pak Jamaludin. Pak Dr. Jamaludin itu konsentrasinya di Enrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, kemudian ada juga Paloponya. Ya, mengikuti sekolah dari fasil dampingannya. Fasilnya itu ada Pak Sahrir, Pak Muhammad Yusuf, Pak Al-Ghazali, Pak Dr. Muhammad Taufik, Enrekangnya, Ibu Eka Jayanti, dan Pak Samsul Bahri. Ya, Samsul Bahri ini ada 2 juga sebenarnya, Enrekang dan Tanah Toraja. Ya, jadi otomatis Pak Jamal juga sekalian dengan Tanah Torajanya. Seperti itu, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan untuk plotting fasilitator. Ya, saya kembalikan pada Ibu Herna. Ya, begitu tadi Bapak Ibu plotting ulang untuk fasilitator dan koordinator fasilitator. Jika ada yang mau ditanggapi, kami persilahkan. Saya, Bu. Pak Suburu, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya sudah melihat plotting sekolah dampingan. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, karena saat ini tepat di 1 Juli 2024 ini saya purna bakti, Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang surat tugas. Apakah masih dinas kabupaten atau bagaimana? Ya, cuma itu, Bu. Ya. Mau langsung dijawab atau Jadi surat bagaimana? perintah Ya. tugas, apakah saya peroleh? Ya, terima kasih Pak Suburo. Jadi selamat memasuki masa purna bakti Pak ya. Alhamdulillah kita masih sehat sampai di jenjang ini. Jadi untuk fasilitator itu tidak ada ketentuan bahwa setelah dia purna bakti dari instansinya dia juga berhenti jadi fasilitator, tidak. Kemudian jadi tetap Pak Suburo tetap fasilitator. Untuk surat tugas nanti akan kami koordinasikan dengan teman karena kalau tidak bisa lagi instansi asal itu memberikan surat tugas karena orangnya sudah pensiun, sudah purna bakti, mungkin surat tugasnya nanti dari kepala BBGP. Seperti itu, Pak. Jadi nanti akan kami koordinasikan. Pak Suburo diberikan surat tugasnya dari kepala BBGP. Begitu, Pak Suburo. Sedikit, Bu. Ini Ya. kan persoalan kan begini, saya kan tinggal di Selayar. Kemudian kalau misalnya surat tugasnya dari BBGP, apakah perjalanan itu mulai dari Makassar ke Selayar atau bagaimana? Tetap dari Selayar. Ini nih yang Tetap dari Selayar. tetap Selayar. Iya, Iya, tetap Pak. Selayar. Ya, cuma dikeluarkan di Makassar. Iya. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, ya baik. baik. Saya boleh. Selanjutnya Ibu Fatmawati Yusuf, silakan Bu. Makasih Bu. Mohon maaf sebelumnya kamera saya tutup karena kalau buka goyang-goyang ini di atas mobil. Mohon maaf ya. Ya, Jalanan. Ibu, saya kayaknya masih rasa-rasa tidak nyaman deh dengan piloting tadi. Ya, ini kan saya kan 3 di Makassar dan 1 di Goa. Kalau memang alasannya karena perjalanan jauh, justru kalau Goa itu ke BBGP ke Makassar itu cuma 15 menit, kepala sekolah, guru dan saya gitu ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah sekolah dan guru dari Goa itu TKIP Alfifian ke BBGP itu dekat sekali cuma 15 menit dibanding kalau TKIP Alfifian School Goa itu ke Takalar lebih jauh lagi ya ada 1 jam lebih sampai. Kalau itu alasan perjalanan atau lokasi yang jauh. Kemudian yang digantikan tadi itu kan Pangkep ya. Justru Pangkep kalau ke BBGP itu dia akan jauh Ibu ya. Gitu. Kalau masalah perjalanan atau lokasi. Terus yang kedua Ibu, Alfitnya itu kan sekolah saya dulu Ibu. Jadi rasa-rasanya tidak aman juga deh rasanya kalau saya tinggalkan. Ini baru tadi saya ngobrol sedikit bersama teman. Nanti kamu ke itu pasti mulai enggak mau gitu. Jadi kayak ada rasa ikatan emosional yang sebenarnya sudah lama 11 tahun saya di Alfitian dan saya pastinya mereka masih senang walaupun saya memang sudah tidak kerja lagi di Alfitian tapi mereka senang saya masih menjadi pastinya. Jadi mohon dipertimbangkan Ibu piloting ini ya. Kalau bisa saya requestnya nggak usah dikeluarin TKIP Alfitian Takalar cukup tetap di Goa Makassar karena kalau dilihat jarak lebih dekat lagi. Terima kasih Bu Mi'raj. ya terima kasih. Langsung dijawab Bu Ira? Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Dr. Fatma. Jadi kami juga memaklumi sebuah perubahan itu memang butuh adaptasi, pokoknya perubahan itu lain deh rasanya kalau ada sesuatu yang berubah. Jadi
pertimbangan kami itu ini sudah kami pertimbangkan selama sudah lama sekali ya, sudah di ini. Pertimbangan kami seperti ini. Tadinya itu kan Pak Saiful di Takalar, Taut. Kemudian Pak Saiful itu karena kondisi geografis, beliau dipindahkan ke eh, ke Selayar, Selayar saja. Itu pun beliau mengambil SD juga. Ya, jadi PAUD dengan SD. Oke, sekarang ada PAUD 20 di Takalar. Itu kami berikan kepada Ibu Dr. Nur Hikmah. Kemudian daripada yang Pangkep ke Takalar, lebih bagus yang Goa ke Takalar. Seperti itu pertimbangannya, Bu. Karena kalau yang di Goa ini mau dibawa ke Makassar, yang di Pangkep ke Makassar, keberatan di Makassar. Artinya maksudnya keberatannya itu tidak berimbang Ki. Ya, jadi di Takalar hanya 2, di Makassar kemudian ada 5. Ya, jadi apa sudah dengan berbagai pertimbangan ya Bu, saya berharap ini bisa kita terima. Oke, bagus seperti ini kita diskusikan. Tapi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, ya inilah yang menjadi pertimbangan kami. Seperti inilah yang menjadi pertimbangan kami. Jadi supaya ada juga pemerataan, jangan di Takalar hanya 2, terus nanti di Makassar jadinya banyak sekali. Pokoknya sudah dengan berbagai macam cara ini, berbagai macam cara itu kami gabung-gabungkan karena lebih ribet sebenarnya kami memploting angkatan 3 karena sekolah yang sedikit dan persebarannya itu di 24 kabupaten. Dibandingkan kalau angkatan 2 persebarannya itu hanya 12 kabupaten, kemudian sekolahnya banyak. Ya, jadi kalau perbandingannya itu jauh sekali. Jadi lebih ribet memang ini di angkatan 3 kalau Ibu Dr. Fatma merasakan perubahan, ya itulah perubahan itu yang kami berharap itu juga bisa diterima ya, Bu. Kita berada dalam satu sistem, jadi meskipun itu tadinya adalah sekolahnya yang sudah chemistry-nya sudah bagus sekali dengan TKIT Alfitian, mungkin kalau dia sudah bagus di tangannya Ibu Fatma, kita berikan lagi penyegaran ke fasilitator yang lain. Nah, mungkin menjadi lebih bagus lagi. Kemudian Ibu Fatma ditambahkan lagi yang dari Pangkep supaya ada juga yang menjadi lebih bagus yang dari Pangkep. Seperti itu Bu Fatma. Ya, mohon maaf Bu Fatma, itu Iya jawaban Bu, dari. makasih banyak. Kirain yang Maros mau dipindah karena Maros kan lebih dekat daripada Pangkep ke Makassar. Oh, ternyata begitu ya. Makasih Bu Ya, ya. Maros juga pindah ke Makassar sama Ibu Andi Paida. Maros itu tetap Ibu Andi Faida jadi Ya, TK Alinsiro. ya, Dari dulu Alinsiro sama Ibu Andi ya. Faida Ibu. Jadi pertimbangannya seperti itu ya Bu Fatma ya. Jadi 4-4 Bu Fatma dengan Ibu Andi Faida. Kemudian satunya dipindah ke Takalar. Gitu Bu Fatma. Ya, makasih banyak Bu. Ya, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Kimi? Enggak. Kayaknya sudah jelas ya. Makasih banyak Ibu Dr. Fatma. Memang kita sudah mempertimbangkan banyak hal dan rumusan penempatan fasil dan sekolah dampingan tadi itu memang banyak sekali pertimbangannya dan kami mengusahakan selurus-lurusnya dengan panduan yang kami terima dari pusat dan kemudian mempertimbangkan kebijakan juga pimpinan kami di sini sehingga formasi yang terjadi sekarang, plotting yang terjadi sekarang itulah yang kami anggap terbaik dan kami berharap Ibu Bapak semuanya tetap bisa melanjutkan kerjasama kita ini dan menerima tanggung jawab ini nanti. Terima kasih terima kasih Bu Fatma dan Ibu Bapak semuanya. Ya, terima kasih Pak Sukimin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanggapi terkait plotting tadi? Kalau tidak ada, Assalamualaikum.
Pak Lasmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon maaf, saya baru sempat bergabung. Saya tertinggal informasi. Mungkin perlu update sedikit. Mohon maaf karena terlambat bergabung. Nanti rekaman bisa kami kirim kembali, Pak. Ya. Kalau Pak Dr. Lasundra kayaknya Oh, tidak ya. ada perubahan Pak Ya, Pak, iya. sekolah dampingannya. Ya, Tidak ada perubahan Pak, tetap di Sinjai dengan sekolah yang sama. tetap di Sinjai. Dengan sekolah yang sama dengan kemarin. Mungkin KFSP-nya nanti yang berubah, tapi nanti diupdate lagi Pak. Boleh nggak minta berubah? Boleh nggak berubah ke tempat lain? Minta boleh, Pak. Bertukar mungkin bisa ya. Bertukar mungkin bisa. Ya, Kalau yang mau ya. ya. Maksudnya supaya tidak disinjai lagi. Oh, mau kemana Pak? Kalau bisa ya dekat-dekat lah. Itu coba ditampung dulu Pak di. Iya. Ya. Baik. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Izin Bu, Oh, ya, silakan Pak Al-Amin. apakah ini tetap skema berpasangan atau bagaimana? Kemungkinan besar tidak ada lagi nanti yang berpasangan. Kami upayakan mandiri. Ya, kami upayakan mandiri, Pak. Sekarang ini paling kurang memang ada 2 sekolah, tapi tetap mandiri. Berarti nanti tetap satu fasilitator itu 8 JP ya Ibu ya? Iya. Kalau mandiri Oke, 8 JP, Pak. Satu baik, fasil. terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu ada daftar hadir di room chat, silahkan diisi. Silakan kalau ada yang mau menanggapi tadi terkait plotting. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke agenda berikutnya terkait dengan uraian tugas KFSP disampaikan oleh Pak Sukimin. Silakan Pak Sukimin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ernawati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan insya Allah kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kesehatan, kekuatan, dan kemampuan itu tetap Allah berikan kepada kita semuanya karena tugas-tugas pendampingan sekolah penggerak ini membutuhkan stamina, visi, kekuatan untuk terus menjalankan amanah ini. Alhamdulillah kami doakan semoga kita semuanya tetap sehat walafiat dan program-program pendampingan yang ada perubahan di tahun ajaran ini, perubahan dari segi mekanisme dan perubahan dari segi apalagi pendampingan sekolahnya. Semoga ini juga tetap tidak mengurangi semangat kita Bapak Ibu semuanya untuk memastikan sekolah yang kita dampingi, guru dan kepala sekolahnya dan juga pengawasnya itu bersatu padu untuk melaksanakan transformasi sekolahnya masing-masing. Kemudian kami lanjutkan untuk sedikit menyampaikan, menampilkan paparan tentang mekanisme kerja
koordinator fasilitator sekolah penggerak karena ini berkaitan dengan tugas pendampingan ibu bapak fasilitator terhadap sekolah dampingannya. Izin kami cari dulu paparannya. Oke, baik. Izin masih mencari ini. Beberapa hal perubahan barangkali sebelum kami tampilkan paparannya untuk mekanisme pendampingan FKK yang selama ini Ibu Bapak laksanakan dengan koordinatornya. Tadi barangkali Ibu Bapak semuanya sudah mendapatkan, sudah melihat siapa koordinatornya masing-masing. Dan kami berharap bahwa melalui koordinator itulah nanti apalagi informasi-informasi tentang perkembangan pendampingan sekolah penggerak yang Ibu Bapak laksanakan terkait kendala maupun praktik baik yang ada di sekolah penggerak dampingan kita masing-masing, itu nanti bisa dikomunikasikan kepada koordinator fasilitatornya masing-masing. Sehingga dengan demikian kami di BBGP juga nantinya akan bisa melihat progres perkembangan pendampingan sekolah penggerak yang Ibu Bapak laksanakan di sekolah masing-masing. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini nanti, mekanisme kerja fasilitator dan koordinator fasilitator sekolah penggerak ini ada sedikit perubahan, terutama pada mekanisme PMO yang selama 1 tahun ajaran ini Ibu Bapak laksanakan dengan sekolahnya. Untuk tahun kedua ini nanti sudah berubah lagi. Sepertinya nanti akan ada tidak lagi didampingi langsung oleh tidak lagi didampingi langsung oleh fasilitatornya. Kalau angkatan 1, angkatan 2 kemarin memang juga seperti itu, kecuali angkatan 3, fasilitator angkatan 3 yang memang didampingi kegiatan PMO-nya itu dipimpin langsung oleh fasilitatornya. Untuk tahun ajaran ini, mungkin sepertinya akan sama dengan mekanisme sekolah penggerak angkatan 2, di mana PMO-nya itu dilaksanakan, dipimpin langsung oleh kepala sekolahnya, dan Ibu Bapak sebagai fasilitator nanti hanya akan melihat atau memeriksa seperti apa PMO yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Baik, ini sudah tampil barangkali Ibu Bapak paparan tentang koordinator fasilitator. Ya. Ya. Jadi Ibu Bapak fasilitator dan juga teman-teman koordinator fasilitator sekolah penggerak, sebagaimana kita ketahui bahwa pada beberapa bulan lalu ada informasi terkait dengan kegiatan FKK yang rutin dilaksanakan oleh KFSP dengan FSP dampingannya dilaksanakan setiap bulan selama 3 JP. Nah, sejak bulan Juni kemarin itu dihentikan karena tidak lagi bisa dibayarkan KFSP-nya sesuai dengan mekanisme selama ini. Sehingga kemudian mekanisme reward kepada KFSP kemudian berubah. Nah, berubahnya itu adalah coba kita dulu dengan apa penyesuaian peran koordinator fasilitator ini. Sudah tampil Ibu Bapak ya? Ini penyesuaian peran koordinator fasilitator sekolah penggerak yang fungsinya adalah mengkoordinasikan dan memantau proses implementasi program sekolah penggerak di setiap kota, kabupaten, provinsi. Jadi kalau tadi kita mendengarkan bahwa KFSP itu ditempatkan pada seminimal mungkin 1 kabupaten kota
Namun karena sebaran fasilitator dan jumlah sekolahnya memang sedikit, sehingga kemudian ada beberapa koordinator fasilitator yang akhirnya memantau proses implementasi program sekolah penggerak di beberapa kabupaten sesuai dengan jumlah FSP yang menjadi dampingannya. Kalau tadi kita lihat bahwa kira-kira satu KFSP mendampingi 7 atau 8 fasilitator. Nah, mungkin paparan tadi barangkali Ibu Bapak nanti tadi sudah mengetahui siapa KFSP-nya untuk tahun ajaran baru ini. Kalau tahun ajaran kemarin, saya yakin Ibu Bapak semuanya sudah mengetahui siapa KFSP-nya. Nah, kemudian kriteria untuk menjadi KFSP, pertama adalah pegawai ASN di lingkungan UPT Ditjen GTK. Maksudnya ini adalah BBGP atau PAUD Dikdasmen. Maksudnya di sini adalah BBPMP. Nah, untuk kondisi kita di Sulsel ini, KFSP-nya adalah ASN di BBGP Sulsel. Kemudian kualifikasi akademiknya adalah minimal S1 atau sederajat, punya keinginan belajar tentang substansi kurikulum merdeka, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain. Dalam hal ini kami berharap Ibu Bapak fasilitator nanti bisa menyampaikan ke kami juga seperti apa bentuk seperti apa komunikasi Ibu Bapak dengan KFSP-nya, lancar atau tidaknya seperti apa. Kemudian komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan peran KFSP. Kemudian penugasan KFSP itu mendampingi maksimal 10 orang FSP. Nah, untuk kita di Sulsel itu maksimalnya ada 7 atau 8. Sepertinya rata-rata 7 fasilitator. Kemudian KFSP dapat bertugas lintas angkatan PSP. Untuk kita di sini KFSP-nya tidak lintas angkatan. Jadi KFSP angkatan 3 berbeda dengan KFSP angkatan 2. Hadir di sini koordinator fasilitator angkatan 3 Pak Adi Wijaya, Pak Dr. Jamaluddin, Pak Adnan, ada mungkin ya, dengan Ibu Hajra, Ibu Firna ya. Oke. Itu adalah koordinator kita. Pak Muhammad Ruli juga ada. Kemudian kegiatan KFSP, kalau di mekanisme tahun lalu adalah melaksanakan FKK setiap bulan selama 3 JP daring. Nah, untuk sekarang ini kegiatan KFSP adalah satu saja, MONEF implementasi program sekolah penggerak. Nah, karena ini sifatnya MONEF, maka kemudian kami mohon kerjasama Ibu Bapak fasilitator agar peran KFSP di dalam melakukan MONEF ini benar-benar bisa menghasilkan temuan tentang seperti apa kendala yang dihadapi oleh sekolah dan praktik-praktik baik apa yang sudah dipraktikkan oleh sekolah-sekolah penggerak kita. Nantinya sepertinya kami harapannya adalah Bapak Ibu fasilitator nanti bisa merekomendasikan satu sekolah dengan kendala terberat barangkali dari antara 2, 3, 4, 5, ada 5, ada 6 sekolah dampingan ya. Dari 2, 3, 4, 5 sekolah dampingannya itu Ibu Bapak pilih 2, satu yang memiliki kendala, satu yang memiliki praktik baik untuk disampaikan kepada KFSP-nya masing-masing. Nah, berdasarkan informasi tentang sekolah dengan kendala, sekolah dengan praktik baik tersebut itulah nanti KFSP akan bisa memilih sekolah mana yang akan dikunjungi dari segi kendalanya dan sekolah mana yang akan dikunjungi terkait dengan praktik baiknya dari semua fasilitator yang melaporkan tentang sekolahnya. MONEF akan dilaksanakan 6 bulan sekali atau setiap semester. Pelaksanaannya MONEF pertama itu pada Agustus sampai Oktober 2024, MONEF keduanya itu pada Februari sampai April 2025. MONEF ini KFSP hanya akan melakukan sampling kepada 2 sekolah dampingan FSP. Jadi kalau misalnya Ibu Firna mendampingi
6 fasilitator. 6 fasilitator ini nanti masing-masing melaporkan 2 sekolah, 1 kendala, 1 praktik baik. Maka kemudian Ibu Firna memilih 1 sekolah dengan kendala terberat di antara 6 FSP-nya dan 1 sekolah dengan praktik baik terpilih dari 6 FSP yang melaporkan sekolahnya. Monef ini akan dilaksanakan secara luring bersamaan dengan kunjungan lapangan Ibu Bapak nanti. Yang juga dilaksanakan pada periode Agustus, September, Oktober. Jadi seperti ini Ibu Bapak, irisan kegiatan KFSP dan pendampingan FSP, Bapak Ibu FSP melakukan kunjungan lapangan ke semua sekolah dampingan selama 3 JP per sekolah. Bapak Ibu yang punya 2 sekolah dampingan, maka akan mengunjungi 2 sekolah dampingan, masing-masing 3 JP berkunjung di sekolah tersebut. Bapak Ibu yang memiliki 4 sekolah dampingan, akan mengunjungi 4 sekolah tersebut, masing-masing 3 JP kehadiran di sekolah tersebut. Pada saat Bapak Ibu melakukan kunjungan lapangan ke sekolah tersebut, maka KFSP akan memilih fasilitator siapa atau sekolah apa yang akan dikunjungi bersamaan dengan fasilitator dampingannya. KFSP hanya akan mengunjungi 2 sekolah di antara semua sekolah dampingan fasilitator di koordinasinya. Ini akan terjadi pada periode Agustus sampai Oktober, kemudian juga pada periode Februari, Maret, April, pada 3 bulan tersebut. KFSP akan melakukan monef dengan turun langsung ke sekolah. Jadwal monef ke sekolah akan mengikuti jadwal FSP, melakukan kegiatan pendampingan kunjungan lapangan di sekolah sampling tersebut. Kemudian ini tahapan monef implementasi program sekolah penggeraknya. KFSP mungkin akan melaksanakan pertemuan daring dengan semua fasilitator dampingannya dalam hal melakukan koordinasi dan komunikasi dan FSP. Barangkali di sini FSP akan melaporkan 2 sekolah dampingannya, 1 yang ada kendalanya, 1 yang memiliki praktik baik. Kemudian di sini KFSP akan melakukan persiapan memilih sekolah mana yang akan didampingi, yang akan dikunjungi bersama dengan FSP siapa yang akan ditemani. Kemudian melaksanakan monef, kunjungan lapangan. FSP melakukan kunjungan lapangan, KFSP melakukan monef pada waktu yang sama, sehingga KFSP nanti akan bisa melihat persiapan apa yang dilakukan sebelum 3 JP tersebut dilaksanakan, apa-apa saja yang dilakukan FSP selama 3 JP di sekolah tersebut, kemudian setelah 3 JP itu apa saja yang dilakukan FSP selama kunjungan lapangan tersebut. Nah, tentu di sini Ibu Bapak semuanya, tujuan kita bukan mencari kesalahan fasilitator, tentu saja itu bukan. Tujuan kita adalah untuk menemukan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan progres implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak dampingan kita masing-masing. Nah, tentu catatan-catatan kunjungan lapangan, catatan-catatan tentang monef ini akan menjadi informasi yang berharga bagi kita di BBGP Sulsel maupun GTK Pusat di dalam melihat sejauh mana keberhasilan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak. Setelah monef akan ada pasca monef, di mana di sini akan ada koordinasi dan komunikasi lagi dengan FSP serta sekolah dampingan menyangkut tentang temuan-temuan yang didapatkan ketika kunjungan lapangan, baik itu kendala dan apa rencana tindak lanjutnya, maupun praktik baik dan apa rencana pengimbasannya. Sehingga di sini fokus pada tindak lanjut kunjungan lapangan dan hasil monef. Dan kemudian setelah itu akan melaporkan hasil monef ke laporan KFSP di SIM PKB. Jadi tentu kami berharap bahwa antara KFSP dan FSP di sini bisa sama-sama berdiskusi intens, betul-betul menemukan fakta sekecil apapun yang kira-kira bisa bermanfaat, berdampak, didiskusikan dan menjadi bahan yang memperkuat bagaimana sekolah tersebut bertransformasi. Nah, ini kunjungan lapangan oleh fasilitator sekolah penggerak pada periode Agustus. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan kunjungan lapangan ini melakukan pemetaan, refleksi
dan menyusun tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kunjungan lapangan itu tujuannya itu Bapak Ibu fasilitator melakukan kunjungan lapangan ke setiap sekolah dampingannya untuk memastikan ada pemetaan, ada refleksi, dan ada tindak lanjut terhadap bagaimana meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah dampingan kita. Mekanismenya ini adalah melakukan penguatan dan penyusunan RTL sekolah, dilakukan FSP selama 3 JP per sekolah. Pelaksanaannya itu pada termin 1 itu Agustus minggu kedua sampai dengan Oktober 2024. Termin kedua itu pada Februari sampai April 2025. Nanti untuk hal ini Ibu Bapak FSP silahkan komunikasikan ke KFSP-nya terkait dengan jadwal kunjungan lapangan tersebut. Di termin 1 ada 3 JP per sekolah, di termin 2 ada 4 JP per sekolah. Di termin 2 ini, Ibu Bapak semuanya, ketika di termin 1 Bapak Ibu mengunjungi setiap sekolah, dan untuk KFSP ketika pada termin 1 ini mengunjungi 2 sekolah, 1 sekolah dengan kendala, 1 sekolah dengan praktik baik. Pada termin kedua, KFSP akan kembali mengunjungi sekolah yang ada kendalanya, akan mengunjungi kembali sekolah yang sama yang ada kendalanya di termin 1 untuk melihat perkembangan implementasi RTL yang dilaksanakan setelah kunjungan lapangan yang pertama. Dan kemudian sekolah kedua yang akan dikunjungi di Monef oleh KFSP adalah sekolah yang melaksanakan praktik baik atau sekolah lain yang melaksanakan praktik baik. Aktivitas melakukan pemetaan kebutuhan sekolah, memberikan penguatan sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan sekolah. Detail aktivitasnya, ya, ini ada. Ya. Detail aktivitasnya, FSP melakukan pemetaan kebutuhan penguatan untuk sekolah melalui diskusi, daring, luring, atau membaca laporan pendampingan di tahun sebelumnya. Jadi semua sekolah yang nanti masuk di dalam pendampingan Ibu Bapak semuanya nanti, Ibu Bapak bisa membaca terkait seperti apa pendampingan di tahun sebelumnya. FSP menyusun bahan penguatan sesuai hasil pemetaan kebutuhan sekolah. FSP bisa berfokus pada 1 atau 2 tema. Fokus pada 1 atau 2 tema. FSP melakukan penguatan ke sekolah secara luring di sekolah dampingan. FSP memfasilitasi pemetaan rencana tindak lanjut untuk dilakukan oleh sekolah. Kunjungan lapangan itu di Agustus sampai Oktober, ada pemetaan kebutuhan sekolah, menyusun bahan penguatan hasil pemetaan, kemudian 3 JP ini kegiatannya adalah penguatan ke sekolah dampingan dan fasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini tidak berimplikasi biaya, kegiatan yang 3 JP inilah yang akan dibayarkan kepada Ibu Bapak pada saat kunjungan lapangan selain transport dan penginapan. Panduannya di sini masih ada, baru ada draftnya, tetapi ketika ini sudah finish, sudah final, semua modul pendampingan fasilitasi sekolah penggerak 2024-2025 akan ada di SIM PKB Ibu Bapak masing-masing. Nah, ini gambaran detail Monef implementasi Agustus sampai Oktober, kunjungan lapangan, Monef, kedua sekolah, FSP dampingannya. Jadi KFSP hanya akan mengunjungi 2 sekolah. Misalnya ini contohnya Ibu Bapak semuanya. Pada 19 Agustus 2024, ini sesuai kesepakatan antara KFSP dengan FSP-nya, misalnya FSPA melakukan kunjungan lapangan ke SD Sukajaya. FSPA melakukan penguatan ke SD Sukajaya selama 3 JP. Pada saat yang sama, koordinator juga melakukan Monef implementasi PSP saat FSPA melakukan kunjungan lapangan ke SD Sukajaya. Kemudian pada bulan, misalnya pada waktu yang lain, pada 20 September, FSP yang lain selain FSPA, kalau setiap KFSP mendampingi 7, maka ini 2 FSP yang ditampilkan sebagai contoh. FSPX melakukan kunjungan lapangan ke SMP
tadinya di Agustus ini SD, yang di sini adalah SMP. FSPX melakukan penguatan ke SMP. Pada saat yang sama juga KFSP melakukan monef implementasi PSP saat FSPX melakukan kunjungan lapangan ke SMP Semangat ini. Jadi KFSP akan melakukan monef pada 2 sekolah, pada 1 termin, pada jenjang yang berbeda oleh FSP yang berbeda. Ini termin 1. Nah, ini panduan monefnya ada di sementara di sini ada di berupa draft yang bisa akses ini sementara hanya kami yang bisa mengakses. Kemudian berikutnya ini untuk FSP nanti akan ada BIMTEK Region 1 di Makassar pada minggu pertama Agustus, di mana provinsi mengirimkan 3 orang perwakilan, 1 Penjab dan 2 KFSP. Ini barangkali untuk materi tentang KFSP. Kami coba lihat lagi untuk materi pendampingan untuk FSP, jika memang bisa kita paparkan sedikit. Ya. Baik, sepertinya demikian yang bisa kami paparkan, Ibu Bapak semuanya. Kami doakan tetap sehat walafiat, tetap diberikan kemudahan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa tetap memenuhi harapan kita semuanya, bisa berpartisipasi pada pendampingan sekolah penggerak angkatan 3 di tahun kedua ini yang akan dimulai pada bulan Agustus nanti. Sementara demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Herna dan Ibu Miradia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukimin, itu tadi pemaparan tentang tugas-tugas KFSP yang baru. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin dikomentari dari dua paparan tadi? Tidak ada. Tidak ada juga pertanyaan di room chat. Tadi untuk Pak Lasundra yang meminta perubahan ke kabupaten yang lebih dekat, tadi kami sudah mencoba menelpon beberapa orang, Pak, tapi tidak ada yang bersedia bertukar. Nanti kami usahakan lagi. Nanti kami coba usahakan lagi. Apakah ada yang memungkinkan untuk ditukar ke Sinjai? Bisa bertanya, Bu. Oh ya, silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin, Bu, apalagi saya fasilitator PAUD Lutra dan Lutim. Mungkin ini permohonannya saja teman-teman dari Satuan PAUD dari Lutim, yang selama ini kan kalau Lokakarya ikutnya di Lutra. Bisakah untuk tahun kedua ini kalau Lokakarya dilaksanakan di Timur, Bu? Mungkin itu saja barangkali, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Bu Miradia, silakan.
Ya, karena memang berimbang Pak ya, Lutra Lutim 2-2. Tapi akan kami bicarakan kembali dengan bagian keuangan, bagaimana kalau itu berpindah karena akan berdampak pada perpindahan fasil juga. Jadi akan kami bicarakan kembali Pak, itu juga tergantung dari koordinasi dengan dinas. Karena kalau PAUD-nya pindah ke Lutim, maka di Lutra tidak akan ada loka. Karena selama ini kan hanya satu Pak yang angkatan 3 yang loka di Lutra hanya PAUD. SMP-nya kan Waduh, pindah ke Lutim, sedangkan iya, SD-nya pindah ke Palopo. iya. Ya, Mungkin jadi siapa tahu eh, dinas dinas Lutra juga ingin ada lokanya. Nanti kami koordinasikan lagi Pak. Itu menjadi mungkin masukan bagi kami. tukaran Bu, kan SMP-nya yang di Lutra kan kalau tim selama Iya, ini. kalau SMP-nya itu yang sebenarnya yang berat karena terus terang seperti ini Pak. Di pendanaan itu seharusnya peserta loka di lokasinya, di kabupatennya. Ya. Siap, Bu. Jadi, tapi karena beberapa hal kami seperti plotting tadi ya, terpaksa ada yang lintas kabupaten. Nah, beratnya kalau di Lutra, kalau Lutra ke Lutim hanya satu sekolah, tapi kalau Lutim yang ke Lutra itu 3 sekolah pindah, Pak. Ya, Oh iya, makanya siap. ya, makanya karena Lutim 3 sekolahnya, makanya selama ini Hmm, di Lutim. Ya, iya. cuma kalau PAUD memang 2-2, tapi perpindahan fasilnya lagi. Jadi nanti bisa kami bicarakan terus tidak akan ada loka di Lutra kalau PAUD-nya juga pindah ke Lutim. Oh, Ya, siap. jadi ya akan kami bicarakan lagi, Pak. Mungkin Iya. sekalian Ibu Herna saya jawab yang di room chat dari Pak Muhammad Al-Amin. Eh, Pertanyaannya itu bisa di-share plotting Excel-nya. Jadi apa yang eh, kami sampaikan tadi itu nanti akan lengkap di SIM PKB Bapak dan Ibu. Seperti disampaikan oleh Pak Sukimin, ini akan berlaku bulan Agustus. Jadi untuk bulan Juli ini itu belum berlaku. Eh, di bulan Juli ini mungkin eh, jadwal kita adalah eh, karena sepertinya akan ada penyegaran fasil. Penyegaran fasil ini yang pelaksananya adalah pusat KSPSTK, kita tinggal menunggu undangan untuk penyegaran fasil. Eh, jadi berlakunya ini di bulan Agustus. Kemudian seperti tadi Bapak lihat sendiri, kalau Pak Lasundra itu masih ingin kalau ada yang lebih dekat-dekat ke Makassar, jadi belum fix betul. Makanya mohon maaf memang kami belum bisa share. Seperti itu Pak Alamnya. Ya, silakan dilanjut Bu Herna. Siapa tahu ada lagi. Ada lagi yang mau ditanggapi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, sepertinya Halo Bu, izin Bu, bisa Agus Karim. Pak Agus Karim, silakan Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf dari tadi Bu, karena masih perjalanan dari Bandung Jakarta sekarang. Saya hanya ingin konfirmasi kembali Bu. Kebetulan pada pendampingan pertama kan kami dapatnya 4 sekolah. Sopen 2, baru Pangkep 2. Tapi sekarang ini hanya difokuskan di Pangkep untuk 2 sekolah. Tadi kalau saya tidak salah, nanti pendampingannya untuk lokakarya itu dapatnya kami 8 JP Bu, begitu. Karena saya lihat yang Begitu, gabung di Pangkep satu SMP dari Pangkep, satu SMP juga yang dari Baru. Kalau pendampingan ya lalu kan kami dampingi dengan 2 fasilitator dengan Pak Agus Salim. Jadi kalau seperti itu kami dapat 2 dampingi khusus SD dan Pak Agus Salim dampingi juga untuk SMP tidak digabung, begitu Bu ya? Ya, kami upayakan seperti itu Pak. Jadi masing-masing mandiri. Oh siap Bu, siap. Hanya itu informasi Bu.
Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanggapi terkait plotting dan uraian tugas KFSP yang baru yang dipaparkan? Ya, Bu. Ya, Pak Halo. Agus Karim. Halo, ya. Oh ya, Bu, jadi sekarang hanya saya fokusnya 2 sekolah, Bu, ya. Di Pangkep saja saya lepas tadi, kalau tidak salah. Saya Iya, lepas di Sope yang 2 sekolah. iya Pak, betul Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Pak. Ya, tadi Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanggapi terkait dengan plotting dan uraian tugas yang baru dari KFSP, mungkin kita sudahi sampai di sini pertemuan Sebentar, kita. Bu. Mohon izin, Bu. Ya. Oh iya, Pak Agus Salim, silakan Pak. Ya, makasih. Barusan tadi saya dengar bahwa selama ini kan saya dengan Pak Agus Karim di Pangkep. Karena Pak Agus Iya, Karim punya binaan 2 SD. iya Saya betul. 2 SMP, 1 di Pangkep, 1 di Baru. Nah, Bet- kalau penjelasannya tadi, katanya nanti akan mandiri lokakaryanya SD, SMP. Nah, kalau seperti ini, selama ini kan saya lokanya di Pangkep. Sementara ada juga 1 sekolah aku di Baru. Sekolah binaan saya 2, Bu. 1 di Pangkep, 1 di Baru. Jadi saya mohon sekiranya lokanya dipindahkan saya ke Baru lagi. Jadi 1 dari Pangkep, 1 dari Baru, tapi lokanya dipindahkan lagi ke Baru. Nah, ini juga untuk menghemat saya karena saya tinggal di Parepare, sehingga menghemat perjalanan saya. Kalau memang seperti itu tadi, seperti apa yang ditanyakan dengan partner saya Pak Agus Karim. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus Salim, ini dijawab sama Ibu Mira dia saja. Iya, Silakan Bu. jadi betul Pak, kami usahakan untuk pendampingan di tahun kedua ini, kita tidak pasang-pasangan lagi dalam satu kelas. Kita akan masing-masing kelasnya. Kemudian kalau permintaannya Pak Agus Salim tadi di Baru saja, akan kami bicarakan kembali Pak dengan tim. Jadi pertimbangannya sebenarnya kenapa tadi saya katakan bahwa di Pangkep karena kebetulan di Pangkep sudah ada kelas terbuka. Kalau di Baru belum ada, ya belum ada kelas. Karena yang dari Baru juga PAUD-nya juga pindah. Baru itu hanya ada 2 sekolah, 1 PAUD, 1 SMP. Kalau mau dibuka di Baru lagi, ya kami akan bicarakan kembali bagaimana hitung-hitungannya dengan orang keuangan. Karena kalau di Pangkep kan memang sudah ada 1 kali koordinasi, 2 kelas, 1 SD, 1 SMP. Tapi kalau di Baru, buka lagi di Baru berarti ya kami harus koordinasi kembali tergantung nanti bagaimana dengan dinas dan bagaimana hitung-hitungan dari keuangan. Ya, nanti akan kami menampung saja ini Pak dari Pak Agus Salim. Akan kami bicarakan Ya. lagi ke pihak. Ya, kasih Pak Agus. Ya, kasih Bu. Ya, kasih. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Izin Bu, saya. Oh ya, silakan Pak Ismail Anas. Ini Bu, mohon maaf ini saya terlambat bergabung, soalnya lagi di bandara. Iya. Saya dengar ini ada plotting baru. Itu dilihatnya di mana Bu ya? Tadi ada dipaparkan Pak. Oh, saya mohon izin Bu, saya kebetulan telat bergabung. Lagi check-in tadi di bandara. Saya ketinggalan ininya. Apakah ada misalnya filenya yang di-share atau seperti apa Bu? Karena saya dengar ada perubahan ini. Ada perubahan sekolah dampingan begitu. Iya, ada beberapa Pak yang berubah. Kalau Pak Ismail Anas, kemarin kalau tidak salah sudah dikomunikasikan sama Pak Ruli terkait perubahannya.
Iya Bu, iya. Artinya ini cuma untuk memastikan saja Bu, supaya lebih jelas. Pak Ismail bisa lihat layar sekarang? SD. Anak SMP kah? SD atau SMP? SD. Pak Sopeng. Ismail Anas. Ini Pak. Ya itu. Ini yang sekolahnya Pak Ismail Anas. 3 SD di Sopeng. Satu di Satu dari Wajo, tapi nanti lokanya di Sopeng. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Pak. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Siap Pak, terima kasih. Sudah mendarat atau baru mau terbang Pak? Ini Pak, baru mau ini lagi di Jogja Pak, baru mau ke Makassar. Oh siap. Ya. Ya Selamat. Manila. Ya, amin ya. Selamat Kek. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi ada yang tertinggal satu, yang Pak Lasundra mau bertukaran dengan lokasi yang dekat dari Makassar. Kalau ada Bapak Ibu yang jenjang SMP yang lebih dekat ke Makassar, tetapi persyaratannya itu perjalanannya tidak melewati Makassar ke Sinjai, misalnya dari Pangkep ke Sinjai, atau itu bisa bertukar. Perjalanannya tidak berliku-liku seperti itu. Kalau memang mau bertukar dengan Pak Lasundra, 3 SMP di Sinjai bisa menghubungi kami. Kami tadi sudah menghubungi beberapa orang tapi menolak. Tapi kalau ada kira-kira yang mau bertukar, bisa japri ke saya atau Ibu Mira Ilyas. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanggapi, berarti plotting tadi akan kami tuangkan ke perjanjian kerjasama yang nanti kemungkinan kami akan mengundang Bapak Ibu untuk penandatanganan. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut tanggal pastinya. Mungkin itu saja. Ada dari Pak Sukimin untuk closing statement. Ya. Baik, makasih Ibu Hernawati, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah. Paparan tentang plotting ulang PSP untuk tahun dampingan kedua PSP Angkatan 3 sudah tadi kami sampaikan, dan kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat dan tetap bisa melanjutkan program pendampingan di tahun ini dengan plotting sekolah yang baru. Insya Allah bukan soal jumlah banyak atau kurangnya, dan itu menjadi sesuatu yang mesti terjadi, tetapi yang penting adalah bahwa satu sekolah pun yang kita dampingi, jika itu betul-betul berdampak mengubah sekolah tersebut, ekosistemnya berubah, paradigmanya berubah, lompatannya nanti mungkin kita tidak akan lihat dalam 1-2 tahun ini, tetapi pendampingan yang kita lakukan, setahun pendampingan yang kita akan lakukan mungkin akan berdampak pada 5-6 tahun yang akan datang, insya Allah, jika memang selama pendampingan kita memang kita barengi dengan niat tulus, ingin mengabdi, ingin apalagi mendorong sekolah-sekolah kita untuk berdampak dan bergerak. Kami di BBGP sebatas memfasilitasi, Ibu Bapak semuanya telah mengikuti pelatihannya, BIMTEK-nya, dan telah dinyatakan lulus dan telah dianggap kompeten dan telah melaksanakan 1 tahun pendampingan. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan lancar. Kami berharap di tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya, ataupun 2 tahun berikutnya nanti, Ibu Bapak semuanya tetap sehat walafiat dan tetap semangat dan membantu kami di dalam bagaimana mendorong semua sekolah-sekolah penggerak di bawah dampingan kita ini nanti bisa bertransformasi menuju sekolah yang dicita-citakan. Bagaimana kemarin di refleksi akhir tahun, sahabat akan seperti apa sekolah yang dicita-citakan tersebut, dan insya Allah kami berharap bahwa fondasi pemahaman, mindset, paradigma yang Bapak Ibu terus kobarkan ketika melaksanakan pendampingan selama setahun kemarin, dan juga
Insya Allah setahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, insya Allah akan terus membuat sekolah kita akan bergerak dan bertransformasi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ibu semuanya yang tetap berkomitmen untuk membantu kami mendampingi sekolah tersebut dan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan selalu diberikan kepada Ibu Bapak semuanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya hari ini. Tetap sehat walafiat, lancar perjalanannya Pak Ismail Anas, Bapak Ibu semuanya perjalanan, semoga tiba dengan selamat di tujuan. Insya Allah kita akan ketemu nanti. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan pertemuan luring untuk perjanjian kerjasama ini. Kami sudah tadi usulkan ke keuangan, tinggal kami menghadap kepada pimpinan. Mungkin kita bisa nginap 1-2 malam di hotel untuk terkait dengan perjanjian kerjasama ini. Terima kasih Ibu Bapak semua atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari BBGP Sulsel, kami tim. Terima kasih Ibu Herna, Ibu Miradia, dan Ibu Pak Adi, teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian kita tutup bersama Bapak Ibu semuanya. Silahkan lanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat. Terima kasih. Pak Budi. Terima kasih banyak Pak, Bapak Iya, Ibu. sama-sama. Makasih. Pak. Ya. Siap. Posisi dulu. Banyak Pak Senin. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Selamat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin live Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Ismail. Izin live Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Alamin. Terima kasih. Iya Bu Dokter, makasih. Iya Bu Dokter, makasih. Makasih banyak Ibu, Pak Sukiming sama Ibu. Sama Bu, insya Allah. Amin, sehat Ibu. Mira, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Enceng. Sehat ya. Saya mohon live. Ya Bu, ya. Sama-sama. Ilmu. Air putih main dia.